Halo semuanya, jumpa lagi sama aku Christine di video aku kali ini. Jadi kali ini aku mau sharing tentang pendidikan kedokteran nih. Jadi sebelumnya aku memang pernah sharing tentang pendidikan kedokteran di acara Youth Perspektif bersama Kak Korif di IG Live tanggal 31 Oktober. Nah, tapi karena di sana keterbatasan waktu dan juga ada beberapa kendala teknis, jadinya menurut aku belum semuanya itu tersampaikan. Jadi aku akan buat video ini untuk sharing ulang dan beberapa aku tambahkan. Nah, aku akan sharing mulai dari kenapa sih aku mau kedokteran, kemudian bagaimana sih pengalamannya selama pendidikan kedokteran, suka dukanya apa, dan terakhir aku mau kasih tips untuk kalian yang mau masuk kedokteran untuk pilih FK yang tepat. Nah, jadi kita mulai satu persatu ya. Nah, kenapa sih aku itu mau jadi dokter? Nah, sebenarnya dokter itu bukan satu-satunya pilihan aku, bukan. Jadi ada banyak pilihan lainnya, tapi karena sering berjalannya waktu ternyata lebih suka biologi, karena belajar tentang makhluk hidup, tentang manusia sendiri, kayaknya lebih menarik. Akhirnya, ya udah, milih lebih ke arah biologi. Nah, fisika dan lain-lainnya itu rasanya masih banyak kekurangan, jadinya ya makin mantap ke biologi. Kemudian di keluarga aku itu ada juga yang dari kedokteran. Entah mengapa rasanya senang aja melihat waktu jalan-jalan. Jadi adanya Pak, dokter gitu. Ataupun ucapan terima kasih karena sudah sembuh. Entah mengapa rasanya kayak wah menyenangkan ya bisa bantu orang dengan menjadi seorang dokter. Kemudian selain itu aku juga punya cita-cita untuk jadi dokter spesialisasi anak. Nah, menurut aku dengan menjadi dokter anak kita punya peluang yang begitu luas untuk berperan dalam masa depan seseorang. Jadi pengen banget bisa jadi dokter anak sampai detik ini untuk bisa bantu anak-anak Indonesia meraih masa depan yang lebih baik. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Jadi karena memang ada sosok role modelnya, senang dengan ilmunya, jadinya makanya pilih masuk kedokteran. Nah, kemudian lalu kenapa sih mau? Padahal katanya kuliahnya lama, karena sebenarnya ada suka dan dukanya juga. Nah, tapi sebelumnya aku jelasin dulu nih, pendidikan kedokteran itu seperti apa sih rentetannya. Nah, yang pertama, kita itu kalau misalnya mau masuk ke dalam pendidikan kedokteran, kita itu masuk jurusan kedokteran, yang mana masuk pertamanya itu jenjang preklinik. Nah, ini tuh isinya kuliah-kuliah, praktek, tapi masih sama manekin atau yang alatnya gitu, jadi bukan sama yang asli, atau kadang juga bisa sama yang asli gitu. Nah, tapi ini masih dalam bentuk teori, belum jadi dokter yang ngadepin pasien langsung. Nah, ini itu lamanya sama kayak kuliah lain, yaitu 3,5 tahun. Nah, sebenarnya kita itu udah dapat gelar sarjana kedokteran. Tapi memang untuk gelar sarjana kedokteran ini sendiri jarang orang yang cari, karena kita pun tidak bisa praktek jadi dokter kalau misalnya cuma punya gelar ini. Nah, kalau misalnya yang lain itu sarjana ekonomi dicari, pasti kalian gak pernah ketemu deh sarjana kedokteran. Atau mungkin teman-teman kalian ada nih esket apaan sih gitu kan. Karena memang gelar ini sendiri belum ada pendidikan yang khusus nyari esket. Nah, biasanya orang akan lanjut ke profesi, tapi bukan berarti gak ada tuh yang berhenti di esket aja, ada banyak. Nah, tapi memang untuk lapangan pekerjaannya gak ada yang butuh itu secara spesifik. Nah, setelah kita lulus, biasanya ada tes dulu untuk masuk ke jenjang berikutnya atau fase klinik. Nah, ini kalau misalnya kalian suka dengar koas, nah ini waktunya. Ini namanya pendidikan profesi, kita jadi koasisten. Jadi, kita itu belum praktek atas nama kita sendiri. Jadi, kita bantu-bantu dosen aja, bantu konselor aja, dokter yang spesialis untuk membantu menangani pasiennya sambil kita belajar. Nah, kalau yang ini paling cepat 2 tahun. Nah, ini tuh pendidikannya nanti ada stase-stasenya. Jadi keliling-keliling misalnya ke bidang anak, bidang IPD. Nah, itu giliran. Biasanya ada yang 10 minggu dan 2 minggu.
ada yang 5 minggu. Nah itu beda-beda, sebenarnya pengaturannya tergantung kampusnya sendiri gitu. Nah nanti kalau misalnya udah selesai, kita juga tetap nggak boleh untuk praktek sendiri dulu. Kita memang akan selesai pendidikan profesi, kita akan disumpah menjadi dokter. Nah untuk menjadi dokter ini kita udah punya titel DR di depan. Nah tapi kita tetap belum boleh untuk praktek secara mandiri. Jadi kita akan melewati yang namanya internship. Nah internship ini kurang lebih setahun, tapi ada juga yang sekarang bisa setengah tahun aja, tergantung dia ditempatkan di mana. Nah jadi kalau misalnya pas internship ini gelar kita udah dokter, praktek sendiri, tapi tenang, masih ada dibimbing sama dokter puskesmas, dokter rumah sakit, agar kita lebih mampu lagi. Jadi memang pendidikannya itu panjang, karena kan kita berkaitan dengan nyawa manusia juga. Jadi kita harus benar-benar yakin bisa mengobati, bisa praktek sendiri, baru dilepas seperti itu. Nanti selesai internship kita sudah punya gelar dokter dan bisa mengurus surat izin praktek secara mandiri. Nah tapi banyak nih yang biasanya nanya, jadi dokter apa? Nah semua orang itu akan melewati dokter umum dulu sebenarnya. Jadi 7 tahun, ya kurang lebih 7 tahun itu, setelah selesai internship itu baru jadi dokter umum. Nanti kalau misalnya mau jadi dokter spesialis, dokter anak, dokter IPD dan lain sebagainya, itu harus sekolah lagi. Nah ada yang bisa langsung, itu yang luar biasa berarti yang punya koneksi yang bisa langsung tembus itu ada, bisa langsung spesialis. Tapi kebanyakan sebenarnya orang itu cari pengalaman dulu. Biasanya dia kerja lagi dulu setahun 2 tahun sambil melamar untuk spesialisasi. Nanti spesialisasi sendiri beraneka ragam, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 tahun seperti itu. Jadi memang perjalanannya itu panjang dan ya penuh lika-liku. Makanya setelah ini aku akan jelasin suka dukanya. Nah tapi tenang, suka dan dukanya aku udah bagi 3 dan 3, jadi nggak berat sebelah nih. Nah kita akan bahas mulai dari dukanya dulu kali ya, agar nanti ditutup dengan sukanya sih apa gitu. Nah yang pertama itu memang adalah waktu atau jadwalnya. Jadi kalau misalnya di kedokteran itu mungkin preklinik kita sama kayak kampus-kampus lain, sama kayak jurusan lain. Kita itu masuk Senin sampai Jumat aja. Ada juga yang Sabtu masuk, tergantung kampusnya. Nah, tapi mungkin semua ini akan berbeda pada saat kita profesi. Dimana saat profesi itu, kalau kita masuk prestase, biasanya kalau masuk ke yang mayor, itu pasti akan selalu ada yang jaga. Jadi ada yang namanya jaga malam. Kita berjaga, bisa di IGD, bisa di Bangsal, seperti itu. Dan biasanya hari libur pun ada yang jaga, tapi memang gantian. Ada juga yang gak bisa gantian kalau misalnya memang di stasiun itu cuma sedikit orang. Jadi memang kalau misalnya teman kalian di kedokteran gak bisa, mungkin karena jadwalnya lagi yang bidang mayor. Tapi sebenarnya gak semua sih untuk gak bisa pergi waktu libur. Ada juga yang dapat waktu libur, tapi ada juga yang memang gak dapat libur seperti itu. Nah selanjutnya yang kedua adalah tuntutannya. Kenapa sih tuntutan gitu? Bukan masalah dia mau praktek, tapi tuntutan bagi seorang dokter itu sebenarnya banyak. Jadi dia harus memenuhi yang namanya 7 star doctor. Dan di situ kita harus bisa jadi manajer, bisa jadi decision maker dan lain sebagainya. Jadi banyak yang harus kita bisa. Dan tentunya kita semua tahu bahwa dokter itu adalah lifelong learner, di mana dia harus belajar setiap hari, belajar terus-terusan karena memang ilmunya selalu berkembang. Manusia itu unik dan memang berubah-ubah. Penelitian terus berjalan dan ya kita harus terus update. Kalau misalnya kita nggak update, bisa ketinggalan. Karena obat aja ada yang udah keluar, terus habis itu sekian lama, ternyata bahaya, ditarik. Kalau misalnya kita nggak update, ternyata itu ditarik, nanti kita pakai malah jadi bermasalah. Seperti itu, tuntutannya memang cukup besar untuk bisa banyak hal. Nah, kemudian
yang terakhir yang mungkin menjadi dukanya adalah saat kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apalagi yang kita bandingkan yang non-dokter, dimana kita sering lihat teman-teman kita udah pada kerja nih, udah pada punya anak misalnya, seperti itu. Nah, kita sendiri masih kuliah-kuliah aja nih, masih dalam pendidikan. Jadi kalau misalnya yang lain magang itu dapat uang, kalau masuk ke kedokteran magang itu kita yang bayar. Selain duka-dukanya nih, kita juga punya hal yang menyenangkan. Nah, yaitu yang pertama, kita itu punya ilmu yang luar biasa berkembangnya. Jadi banyak banget peneliti, banyak banget hal baru yang bisa kita ketahui. Kalau misalnya apalagi orangnya itu suka banget sama ilmu pengetahuan, maka ini surganya kayaknya deh ya. Jadi ilmunya tuh berkembang banget, banyak hal yang bisa dipelajari, banyak hal yang bisa diteliti. Jadi seperti kaya gitu akan ilmu. Jadi bisa punya pandangan yang luar biasa luasnya gitu. Dan meneliti tentang manusia itu menarik sekali. Karena kita meneliti diri kita, meneliti diri orang lain seperti itu. Jadi lebih memahami juga tentang diri kita. Nah, lalu yang kedua itu adalah teman. Kenapa sih teman? Jadi teman itu entah mengapa temanku juga gitu lebih gimana ya, kayak nganggap kalau bisa kita kedokteran, dokter kayak lebih ada rasa kagumnya seperti itu, kebanggaan tersendiri bisa masuk ke kedokteran. Nah, kemudian teman-temannya pun yang di dalam kedokteran biasanya itu beraneka ragam karena fakultas kedokterannya itu kan sedikit, nggak sebanyak jurusan lain. Dan karena ada kata-kata sejawat gitu biasanya lebih erat gitu, lebih terikat lagi sama sumpah kan, harus memperlakukan teman sejawat seperti diri kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah pasien. Kenapa sih pasien itu jadi salah satu sukanya dari seorang dokter? Karena pada saat kita melihat pasien itu sembuh, saat melihat pasien itu tersenyum sama kita, menyapa kita, kalau aku sendiri pribadi merasa ada kesenangan gitu, kayak wow, aku bisa berlakukan sesuatu untuk manusia lainnya. Saat dia bilang terima kasih ya dok, saya akhirnya bisa sembuh, pasti ada kesenangan tersendiri, ada hati kecil kita yang senang banget gitu. Aku aja suka ini terharu kalau bisa ada yang bilang terima kasih, padahal waktu itu masih koas, belum melakukan banyak hal. Terus pasien tuh banyak yang suka, dok ini makanan sedikit gitu misalnya. Waktu di dalam bangsal seperti itu dia bisa tiba-tiba ngasih, karena kan dia banyak tuh dapat buah-buahan, ini juga buat dokter gitu. Kayak senang aja, kayak udah dianggap keluarga gitu rasanya. Nah, jadi itu sih suka dukanya. Jadi imbang sebenarnya menurut aku ya. Meskipun itu berat, tapi pasti ada hal-hal kecil yang bisa disyukuri. Misalnya berat karena belajarnya banyak, tapi dengan tahu banyak hal, dengan punya wawasan yang luas, itu kayak ada kesenangannya juga. Dengan jadwal yang padat, tapi kita dapat pasien-pasien yang akhirnya sembuh karena usaha kita, itu juga senang banget rasanya. Nah, selanjutnya yang terakhir aku akan kasih tips untuk kalian yang mau masuk FK. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah niat. Jadi kalau misalnya mau masuk FK harus punya niat yang kuat. Memang gak ada salahnya bagi teman-teman yang mungkin putus tengah jalan. Tapi untuk jadi seorang dokter itu perjalanannya panjang. Kalau misalnya bisa, akan lebih baik kalau punya niat yang kuat agar gak melempem nih. Dan juga tetap semangat untuk belajar seumur hidup. Nah, kemudian yang kedua adalah mental dan fisik, yang kalau bisa sekuat-kuatnya yang kalian bisa gitu. Memang bisa dilatih, tapi ada baiknya kalau punya persiapan juga, dimana tuntutannya besar. Kalau misalnya suka buka akun-akun yang tentang koas seperti itu, berat memang, disalahkan misalnya waktu salah memberikan saran rekomendasi terapi dan lain sebagainya, ataupun salah misalnya dicaci maki sama pasien dan sebagainya, meskipun misalnya pas masih pendidikan ya gitu, memang harus ditahan aja gitu, karena memang banyak hal yang bisa terjadi, banyak kekurangan juga yang dimiliki oleh seorang dokter. Jadi
memang harus berbesar hati kalau misalnya salah, ngaku dan lain sebagainya. Jadi memang mentalnya itu cukup harus diperlukan juga. Dan fisik tentunya, apalagi sekarang lagi pandemi gini, juga harus sehat agar bisa mengobati orang lain, agar bisa menyehatkan orang lain. Jadi memang harus dilatih gitu. Nah, yang ketiga ini baru tentang FK-nya. Kita harus tahu betul profil FK-nya. Jadi bagaimana sih reputasinya di masyarakat? Karena sedikit banyak ini mempengaruhi, misalnya mau masuk ke sekolah lagi ataupun nantinya untuk mencari kerja, seperti itu. Nah, kemudian akreditasi itu juga penting. Di dalam reputasi ini juga pasti melekat erat si akreditasi ini, karena akreditasi sedikit banyak mempengaruhi nanti kalau misalnya mau spesialisasi. Oh, kamu dari fakultas apa? Memang nggak serta-merta itu aja, tapi itu bisa jadi salah satu pertimbangannya. Lalu selanjutnya lingkungan. Jangan lupa kalau misalnya kalian apalagi yang merantau, carilah lingkungannya, lihat lingkungannya kalian bisa nggak, karena pendidikannya panjang, jadi harus lihat betul-betul apakah kalian cocok. Jadi karena memang lama, jadi harus tahan-tahan seperti itu. Nah, selanjutnya yang penting juga adalah tahu mau swasta atau negeri, karena memang ini terkait biaya juga, apalagi karena biayanya berkali-kali lipat tuh kalau mau swasta. Jadi harus ditimbang-timbang gitu. Nah, selain itu semua, ya kalau misalnya mau ada temennya atau bagaimana, itu tergantung adaptasi kalian masing-masing juga. Kalau misalnya mau yang sama bareng-bareng teman atau yang lainnya gitu, ya itu bebas. Tapi memang kalian harus pikirkan bahwa pendidikan ini panjang, jadi harus betul-betul yakin seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sharingkan kali ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang penasaran apalagi soal pendidikan kedokteran, bisa tulis di komen atau tanya langsung, DM atau gimana gitu, boleh banget. Jadi terbuka untuk yang mau tahu soal kedokteran, seperti itu. Semoga sharingnya ini berguna ya untuk ngasih gambaran, apalagi teman-teman yang masih SMA nih, nanti mau milih jurusan atau bagaimana gitu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.